Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching yang jalannya ada praobservasi, kemudian nanti observasi di kelas, kemudian pasca observasi. Nah, sekarang akan dimulai dengan praobservasi. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Kemarin tuh kita kan sudah ngobrol-ngobrol ya. Iya. Bahwa kita akan melakukan supervisi akademik ya, Pak ya. Iya betul. Untuk saat ini kita melakukan praobservasi. Nah, untuk pembelajaran yang akan dilakukan nanti, Pak, yang di kelas sudah dipersiapkan? Alhamdulillah sudah. Kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan untuk pembelajaran? Pertama tentunya saya mempersiapkan RPP, dan yang kedua saya mempersiapkan medianya juga. Kebetulan saya menggunakan medianya laptop sama infocusnya, terus multimedianya, speakernya seperti itu. Kalau boleh tahu, untuk nanti tujuan pembelajarannya apa, Pak? Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa juga dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Oh iya. Tujuannya apa? Ya. Kemudian sebelumnya nih, Bapak di sebelumnya kan pasti pernah mengajar materi yang sama ya? Iya betul. Adakah kesulitan atau hambatan yang dihadapi ketika mengajar materi ini? Ada. Ya. Jadi yang pertama itu siswa masih kurang aktif, siswa masih kurang berani untuk tampil di depan, baik itu berbicara atau juga bermain peran. Jadi masih malu-malu karena belum terbiasa sepenuhnya gitu, seperti itu. Iya. Kemudian kalau misalkan kesulitan-kesulitan yang dikemukakan tadi oleh Bapak, apa kira-kira strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut? Strateginya yang pertama, kita menanamkan kepada siswa untuk lebih berani tampil di depan. Salah satunya ya dengan banyak berlatih berbicara di depan, walaupun mungkin belum sepenuhnya bisa berbicara yang benar, yang baik, dengan bahasa tutur kata yang baik. Mungkin masih ada jeda-jeda sedikit-sedikit ya, istilahnya belum lancar lah, tapi kan setidaknya kalau udah terbiasa, lama-kelamaan juga pasti lancar. Akan terbiasa ya. Iya, begitu juga dengan bermain peran kan. Kalau misalnya dalam pembelajaran sehari-hari atau mungkin di luar jam pelajaran, mereka sering berperan seperti apa. Nah, di kelas coba diterapkan juga bermain peran untuk memerankan apa yang ada atau apa yang terjadi dalam teks bacaan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dan yang ada yang terlewat, saya juga persiapannya itu adalah membuat RPP yang di dalamnya terdapat pembelajaran diferensiasi, yang artinya pembelajaran tersebut disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Siswa ada yang bisa berbicara di depan kelas, siswa ada yang bisa berbicara ketika bermusyawarah, ada juga siswa yang bisa bermain peran. Jadi di dalamnya diferensiasi seperti itu. Dan yang sebelum pembelajaran dimulai itu ada KSE-nya, mendengarkan musik sambil di dalamnya membangkitkan motivasi belajar siswa untuk lebih semangat lagi. Bagus sekali, Pak. Kalau saya ini mudah-mudahan pelaksanaan pembelajarannya besok berjalan dengan lancar ya, Pak. Amin. Terima kasih, Pak, kalau gitu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan pimpin doa dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Fauzan Akbar. Kemana? Jin. Rio? Sakit. Oh iya, terima kasih. Cuma 2 orang berarti ya? Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan memperdengarkan dulu sebuah musik. Ketika musik ini diputar, kalian semua silahkan memejamkan matanya masing-masing, ya. Anak-anakku semuanya, kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Tujuan utamanya adalah untuk belajar, untuk menuntut ilmu, menambah ilmu pengetahuan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tahu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ingat, orang tua kalian di rumah selalu berharap bahwa kalian berangkat ke sekolah itu adalah untuk menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh. Maka daripada itu, kalian harus betul-betul belajar di sekolah. Jangan sampai kalian belajarnya itu santai-santai. Masa depan kalian ada di tangan kalian. Makanya bersungguh-sungguhlah belajar ketika di sekolah. Pertemuan kali ini ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Dan yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan itu menandakan atau teman-teman, kita besok akan melaksanakan pembacaan teks proklamasi. Malam ini kita akan merancang dulu. Ini rancangannya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sampai dengan besoknya dilaksanakan peristiwa proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Sebelum terjadinya peristiwa pembacaan teks proklamasi, terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu dibawanya Soekarno dan Hatta ke Kabupaten Karawang. Tujuannya adalah untuk menghindari agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Bentuk penilaian pada pertemuan hari ini, silahkan kalian catat di buku masing-masing seperti apa yang ada pada tujuan pembelajaran, yaitu membuat peta pikiran. Ya, membuat peta pikiran atau peta konsep. Ya, peta konsep dari peristiwa pembacaan teks proklamasi. Silahkan tulis di buku kalian masing-masing. Bapak beri waktu 5 menit. Silakan. Sudah selesai membuat peta pikirannya atau peta konsepnya? Sudah. Ya, silahkan kumpulkan di depan. Silahkan kumpulkan di depan. Baiklah semuanya, hari ini pembelajaran sudah selesai. Ya. Untuk mengakhirinya silahkan pimpin doa seperti biasa.
pulang, hati-hati di perjalanannya, hati-hati sampai ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan tadi Pak Dedi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Baik. Bagaimana Pak perasaannya? Saya pribadi merasa senang juga dalam belajar di kelas yang menyenangkan Menyenangkan ya. bagi anak. Kelihatan siswa juga aktif ya, kelihatannya senang gitu ya. Senang sih anak-anak. Nah, Pak Dedi, hari ini atau saat ini apa dari obrolan ini kira-kira pengen apa nih kita? Dari obrolan ini ya kita setidaknya saling berbagi, saling mengisi. Kalau misalnya masih ada kekurangan, ya kita saling melengkapi lah, saling melengkapi. Malu saya juga mungkin masih banyak kekurangan. Kalau dari Bapak ada masukan-masukan seperti apa itu demi perbaikan pembelajaran selanjutnya itu yang saya harapkan. Ya bukan berarti saya mau mengoreksi apa ya, maaf ini mah, tapi kita kan kadang-kadang kalau kitanya sendiri menilai diri sendiri itu kan kadang suka sulit ya. Tapi kalau misalkan dibantu sama teman gitu yang melihat proses pembelajaran bisa kalau ada sedikit masukan atau apa bisa gitu. Saya juga sama belajar juga dari pembelajaran pada dia yang luar biasa bagus karena saya belajar banyak hal gitu. Dari pembelajaran tadi Pak, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai. Anak-anak kelihatannya sudah bisa menyampaikan kembali pembelajaran apa yang sudah mereka dapatkan, Tentang itu ya. menceritakan kembali apa yang tujuan pembelajarannya sudah tercapai gitu. Mereka sudah bisa menyampaikan dengan kata-kata mereka sendiri. Tadi itu pelajaran IPS ya Pak ya? Iya, PS tadi tentang peristiwa proklamasi Kemerdekaan. Iya. Lalu dari kalau misalkan di presentasi nih Pak, keberhasilan pembelajaran tadi ada di angka berapa persen? Kira-kira 85%. Persen. Ya, sebagian besar anak-anak itu Mampu. sudah mampu gitu, menceritakan dengan bahasa mereka sendiri atau mungkin mereka memainkan perannya masing-masing seperti apa yang ada dalam bacaan, mereka itu sudah sebagian besar sudah mampu lah. Ya, ini juga sesuai minat dan minat bakat mereka ya. Betul. Nah, dari apa yang Pak Dedi rancang pembelajaran tadi, ukuran keberhasilan dianggap berhasil itu siswa ketika apa? Pertama mungkin sesuaikan dulu dengan kemampuan mereka ya. Kalau misalnya mereka ini tentang proklamasi, ada banyak ya siswa itu sudah bisa mempraktekkan bagaimana membacakan teks proklamasi. Kalau mereka sudah bisa menyampaikannya di depan kelas, mereka membacanya dengan lafal dan informasi yang bagus, itu saya anggap berhasil seperti itu. Terus yang kedua, kalau mereka sudah bisa mempraktekannya atau seperti menaikkan bendera itu kan dalam peristiwa proklamasi ada berbagai peran gitu kan, ada yang membacakannya yaitu Soekarno Hatta, ada yang menaikkan benderanya seolah-olah sedang upacara gitu, ada yang sambutannya dari wali kotanya, mereka itu diantaranya udah bisa seperti itu gitu. Jadi artinya mereka itu sudah bisa bermain peran dan juga sudah bisa berpidato di depan kelas. Jadi mereka punya tokoh proklamasi itu gitu. Lebih mendalami ya. Jadi mereka masuk ke dalam sejarah itu. Iya gitu. Jadi seolah-olah mereka itu sedang bermain tentang sejarah, menceritakan sejarah. Jadi kan pembelajarannya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan ASE gitu ya. Apakah Pak Dedi menemui hambatan kalau tadi? Apa hambatannya? Kalau hambatan itu pasti tetap ada, yang namanya siswa tidak mungkin 100% bisa. Dalam artian seperti yang tadi dikatakan 85% itu sudah berhasil. Ya masih ada sebagian kecil yang belum bisa bermain peran atau belum bisa juga menyampaikan misalnya pidato di depan orang, itu ada saja, tapi hanya sebagian kecil. Terkadang kan siswa itu dalam pembelajaran itu
ada kalanya gitu kan, ada kalanya tidak semuanya mood, tidak semuanya semangat, mungkin karena faktor-faktor lain hari itu bisa katakanlah suatu lagi nggak enak badan atau mungkin lagi apa, akhirnya apa yang seharusnya mereka dapatkan itu tidak bisa terserap semuanya karena mungkin karena kondisi dan situasi seperti itu. Nah, dari hambatan itu apa kira-kira rencana Pak Dedi untuk kedepannya ketika menemui hambatan seperti itu lagi, apa yang akan dilakukan? Nah, untuk kedepannya ketika menemui hambatan seperti itu, ya kita berusaha untuk memperbaiki yang sebagian kecil itu. Kalau seandainya misal mereka ada siswa yang belum bisa berpidato, ya setidaknya mereka dilatih bagaimana misal untuk melakukan pidato atau bagaimana untuk melakukan berperan seperti yang dalam peristiwa proklamasi itu. Jadi kemudian dilatih lagi, dibimbing lagi, diperkuat lagi. Mungkin di pertemuan yang selanjutnya ketika mereka bagus, semangat belajar mereka ketika sedang bagus, mungkin ya lebih cepat lagi. Jadi hambatan yang tadi ditemui itu mungkin dalam kedepannya bisa lebih baik. Kira rencananya kapan Pak? Kalau itu dalam pertemuan selanjutnya ketika ada lagi materi yang berhubungan dengan peristiwa proklamasi. Karena kan kalau dalam Kurtilas peristiwa proklamasi tidak hanya dibahas pada pertemuan ini saja, mungkin dari pertemuan yang akan datang pun akan ada lagi sepintas tentang peristiwa proklamasi Atau yang berhubungan dengan proklamasi. Nah, rencananya nanti Pak Dedi akan butuh bantuan siapa ketika melaksanakan ini? Mungkin saya juga butuh bantuan juga dari teman-teman, terutama yang akan kerja yang ada di sini. Misal dari yang senior Pak Dedi, mungkin nantinya ada anak-anaknya apabila masih ada kekurangan, mungkin ada masukan lain. Lalu yang terakhir komitmen dalam melaksanakan rencana itu apa Pak? Komitmen dalam melaksanakan itu mungkin ya, yang utama yang paling utama kita itu saling mengisi, kalau misalnya ada kekurangan saling memperbaiki, saling menilai, karena yang menilai itu bukan dari diri sendiri, menilai itu kan orang lain, artinya mungkin kita itu udah merasa baik tapi menurut orang lain ini masih kurang, masih tidak. Nah itu komitmen seperti itu saya butuhkan untuk memperbaiki, terutama untuk meningkatkan hasil pembelajaran sehingga pembelajaran kita anak-anak juga bagus hasilnya. Dan semoga hal-hal seperti ini itu sudah menjadi budaya di sekolah kita sehingga pendidikan di sekolah kita lebih baik lagi di depan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan ini atas sharing pengalamannya. Silakan Bapak, mungkin nanti ada jadwal lagi di